Langsung saja, pada pembahasan kali ini kita akan berbicara terkait tentang ruang lingkup ulumul Quran. Sebelum lebih jauh kita memahami tentang ruang lingkup ulumul Quran, baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ulumul Quran. Ulumul Quran berasal dari dua kata, ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari ilmu. Ilmu sendiri maknanya al-fahmu wal-idraku, yaitu pemahaman dan pengetahuan. Kemudian, pengertiannya dikembangkan kepada kajian berbagai masalah yang beragam dengan standar ilmiah. Sedangkan Al-Quran, sebagaimana dalam video sebelumnya, diterangkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan membacanya dinilai suatu ibadah. Maka ketika kita menyebutkan makna ulumul Quran, maka kita harus menyatakan makna idofiyahnya dan makna istilahiyahnya. Ulumul Quran, apabila kita lihat dari segi idofatnya, kalimat ulum kepada kalimat Al-Quran, maka dapatlah kita mengatakan bahwa pengetahuan atau ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran dapat dinamakan ulumul Quran. Maka segala ilmu yang bersandar kepada Al-Quran masuk ke dalam ruang lingkup ulumul Quran. Dengan demikian, ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu rasam usmani, ilmu ajaz Al-Quran, ilmu asbabun nuzul, ilmu nasikh wal mansuh, ulumuddin, ilmu lughah, dan lain-lain tercakup ke dalam studi ulumul Quran. Karena ilmu-ilmu itu merupakan jalan yang harus kita tempuh untuk memahami Al-Quran maupun ilmu-ilmu yang bersandar kepada Al-Quran. Berdasarkan kepada makna inilah, Abu Bakar Ibnul Arabi berkata bahwa ilmu-ilmu Al-Quran adalah sebanyak 77.450 ilmu. Ini apabila kita hitung menurut bilangan kalimat-kalimat Al-Quran yang dikalikan 4. Karena tiap-tiap kalimat mempunyai zahir, batin, haq, dan matla'. Dan apabila dipandang kepada tertib-tertibnya dan hubungan-hubungan yang ada di antara tertib-tertib itu, maka ilmu-ilmu Al-Quran tidak dapat dihitung dan dibatasi. Menurut pentahkikan sebagian ahli ilmu, yang dapat dikatakan ulumul Quran ialah ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran dari segi Qur'aniyahannya atau ada hubungannya dengan Al-Quran dari segi hidayah atau segi i'jaz. Kalaulah demikian, maka yang kita golongkan ke dalam istilah ulumul Quran hanyalah ilmu-ilmu syar'iyah dan ilmu Arabiyah saja. Adapun ilmu-ilmu kauniyah yang terus-menerus berkembang dan bertumbuh seperti ilmu falak, ekonomi, kimia, dan sebagainya, tidaklah layak kita menyebutnya sebagai bagian dari ulumul Quran. Karena Al-Quran tidaklah diturunkan untuk memecahkan suatu teori-teori handasah atau teori-teori ilmiah. Walaupun Al-Quran menganjurkan kita untuk mempelajarinya. Dan apabila perkataan ulumul Quran dipandang sebagai suatu ilmu dan diperhatikan pula pokok-pokok pembicaraannya serta faedahnya, maka dapatlah kita mengatakan bahwa ta'arif ulumul Quran ialah mabahithu tata'allaqu bil Qur'anil Karim min nakhiyatihi wa nuzulihi wa tartibihi wa jam'ihi wa kitabihi wa qira'atihi wa tafsirihi wa i'jazihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa daf'i wa syubahi wa nahwu dhalika. Yaitu pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi nuzulnya, tertibnya, pengumpulannya, penulisannya, pembacaannya, penafsirannya, i'jaznya, nasikh mansukhnya, menolak syubhat-syubhat yang dihadapkan kepadanya, dan yang semisalnya. Pokok pembicaraan ilmu ini ialah Al-Quran Al-Majid dari segi yang telah disebutkan itu. Maka ilmu qiraat umpamanya, maudhu'-maudhu'nya ialah Al-Quranul Karim dari segi lafaz dan dari segi penyebutannya. Ilmu tafsir, maudhu'nya
ialah Al-Quranul Karim dari segi penjelasan dan maknanya. Maka dari segi ini, ulumul Quran adalah semisal dengan ulumul hadis bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hadis. Dinamakan ilmu ini dengan ulumul Quran ialah untuk mengisyaratkan bahwa ilmu ini merupakan sari dari berbagai macam ilmu. Mengingat bahwa segala pembahasan-pembahasannya mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu-ilmu syariah dan ilmu Arabiyah. Adapun pokok pembahasan dalam ruang lingkup ulumul Quran secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan riwayat, seperti ilmu yang membahas tentang macam-macam qiraat, tempat turunnya ayat-ayat Al-Quran, waktu-waktu turunnya, dan sebab-sebabnya. Dan yang kedua, ilmu yang berhubungan dengan diroyah, yakni ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaahan secara mendalam, seperti memahami lafaz yang gharib atau asing, serta mengetahui makna ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Ruang lingkup ulumul Quran yang saya sampaikan pada pembahasan kali ini hanyalah sebagian kecil dari cakupan ulumul Quran yang sangat banyak. Adapun jika dilihat dari sudut pandang makna hubungan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, maka jumlahnya menjadi tidak terhitung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkonfirmasinya di dalam Al-Quran. Qul law kana al-bahru midadan bi kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah berfirman, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis dituliskan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surah Al-Kahfi ayat 109. Mungkin sekian pada pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.